Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat, 24 Desember, Malam Natal tahun 2021. Bacaan pertama, 2 Samuel 7, 1-5, 2 Samuel 7, 12-16. Bacaan Injil, Lukas 1, 67-79. Bacaan pertama, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Pujian Zakaria menyatakan keindahan yang akan terjadi dalam hidup tatkala Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia.
Allah menyatakan hal itu dalam nubuat tentang karya keselamatan atas manusia. Nubuat itu menyatakan kelepasan bagi umatnya, tanduk keselamatan, terlepas dari musuh-musuh, turunnya rahmatnya, dapat beribadah dengan tanpa rasa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup, pengertian akan keselamatan, pengampunan dosa, serta rahmat dan belas kasihan Allah. Semua itu akan terjadi tatkala Allah melawat umatnya lewat kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis bertugas merintis jalan menyiapkan bangsa Israel. Dia harus mempersiapkan orang Israel untuk menjadi umat yang menerima lawatan Allah itu. Tugas itu tentu saja sungguh penting dan berat. Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan Allah itu bagaikan sang surya pagi yang muncul mengintip di ufuk timur. Dia membuka suatu babakan hari baru dalam hidup manusia. Kegelapan malam, dengan segala ketidakpastiannya, segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Hidup bangkit kembali. Kegiatan manusia dan alam mulai berderap lagi. Semuanya siap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran kehadiran sang surya pagi itu menggambarkan kehadiran Tuhan Allah lewat putranya, Yesus Kristus. Dialah yang akan membawa segala keceriaan hidup seperti pernyataan Zakaria dalam nubuatnya. Demikian juga bagi kita, kehadiran Yesus Kristus sungguh bagaikan kehadiran sang surya pagi. Sinarnya akan membuang segala kegelapan hidup dengan segala kepahitannya. Cahaya itu akan menggantinya dengan kehidupan baru dalam Kristus, kehidupan yang penuh dengan pengharapan, rahmat, dan belas kasihan Allah yang begitu indah. Marilah kita terima Dia dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, mampukanlah kami menerima anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.